Why are they doing this? What are they gonna do to us? Niat baik sekelompok aktivis lingkungan muda di Amerika Serikat untuk mencegah pengerusakan hutan hujan di kawasan hutan Amazon Amerika Latin justru berujung menyeramkan. Pasalnya, para penduduk lokal yang ternyata suku kanibal menganggap para aktivis inilah perusak tempat tinggalnya. Selamat datang di channel ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Pada video kali ini, narator Kentang akan menceritakan alur dari film The Green Inferno yang dirilis pada tahun 2015. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan sekelompok aktivis sedang melakukan orasi untuk memperjuangkan kesejahteraan para petugas kebersihan. Para aktivis ini telah aktif menyuarakan dan memperbaiki hal tentang isu-isu yang berdampak buruk yang telah terjadi di masyarakat. Seperti biasa, mereka para mahasiswa sedang melangsungkan sesi jam kuliahnya yang membahas tentang kekerasan dan pelanggaran kemanusiaan. Setelah selesai, salah satu mahasiswi bernama Justin adalah anak dari petinggi PBB. Dia diberikan brosur oleh seseorang yang bernama Jonah. Brosur itu berisi tentang undangan demonstrasi penolakan terhadap perusakan hutan di daerah Peru, yaitu hutan Amazon. Justin pun terlihat bersemangat akan mengikuti kegiatan itu. Beberapa hari kemudian, Justin dan para aktivis yang lain berkumpul di sebuah kafe untuk memenuhi undangan dari brosur yang diterimanya. Mereka membahas tentang apa yang harus dilakukan untuk mencegah pengerusakan hutan ilegal yang terjadi di hutan Amazon. Justin sangat memperhatikan narasumber yang bernama Alejandro. Alejandro adalah orang yang akan memimpin pada kegiatan orasi dengan cara cukup ekstrim dan berbahaya. Ketika Justin menanyakan apa yang direncanakannya, Alejandro mengusir Justin dari rapat itu karena Alejandro merasa tersinggung dengan pertanyaannya. Keesokan harinya Justin menemui Alejandro. Justin sangat ingin mengikuti kegiatan itu dan Justin memaksa Alejandro mengizinkannya bergabung dengannya. Have good intentions. Yes. I am. Let me prove it. Malam harinya para mahasiswa ini kembali mengadakan meeting untuk membahas rencananya dan akhirnya Justin pun diizinkan Alejandro untuk bergabung. Waktu pemberangkatan pun tiba. Kelompok aktivis itu dengan sukacita melakukan perjalanannya ke Peru, Amerika Latin. Alejandro, get in the plane. Hola, Lin. Thanks, Jonah. Welcome to the jungle. Setelah sampai, mereka beristirahat di sebuah restoran untuk makan sambil membahas rencana mereka. Mereka melanjutkan perjalanan yang sulit untuk menempuh tujuan yang sebenarnya, yaitu hutan Amazon. Setelah sampai, mereka menyamar sebagai petugas penebang hutan untuk masuk ke lokasi penebangan hutan. Mereka berorasi sambil merekamnya dengan ponsel yang dihubungkan ke internet dan disiarkan langsung secara live. Sementara Justin dalam bahaya. Justin terancam akan ditembak oleh para penjaga, namun Alejandro berorasi tentang resiko jika membunuh Justin karena Justin adalah anak dari petinggi PBB. Don't stop filming! Akhirnya mereka berhasil mencegah para penebang liar dan perusahaan ilegal diberhentikan oleh pemerintah. Kemudian para aktivis itu diamankan dan diserahkan kepada petugas keamanan hutan setempat dan mereka dipulangkan. Congratulations, we won! Di perjalanan pulang, kelompok aktivis itu berpesta atas keberhasilannya mempublikasi orasinya. Namun Justin tidak senang dengan apa yang terjadi padanya karena Justin merasa sudah diperalat oleh Alejandro dan kekasihnya. Di tengah kegembiraan mereka, tiba-tiba pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan.
Pesawat itu jatuh di tengah hutan Amazon dan hanya menyisakan beberapa orang yang selamat termasuk Justin. Is everyone okay? Ketika mereka dalam kepanikan karena telah terjebak di hutan dan sulit sekali untuk mencari bantuan, kekasih Alejandro melihat seseorang yang misterius. Dia hendak meminta pertolongan seketika saja dia tewas terkena anak panah. Help us! Mereka langsung berlarian ketakutan menyelamatkan diri karena melihat temannya dibunuh. Namun para korban yang selamat satu persatu ditangkap oleh orang-orang misterius itu. Mereka dibawa oleh suku yang menyeramkan ke sebuah desa terpencil. Justin dan yang lainnya menjerit ketakutan karena di desa itu terlihat potongan-potongan tubuh dan tengkorak manusia yang terpampang. Para aktivis itu menyadari bahwa mereka sudah ditangkap oleh suku pemakan manusia atau suku kanibal. Mereka dipertemukan dengan pemimpin dari suku itu. Pemimpin suku itu beranggapan bahwa mereka adalah hadiah dari para dewa. Kemudian mereka dikurung dalam penjara, kecuali satu orang yaitu Jonah. Jonah dipaksa meminum darah, kemudian ditidurkan di atas batu. Ternyata Jonah akan dieksekusi oleh suku itu untuk sebuah persembahan. Jonah dipreteli hidup-hidup oleh eksekutornya, dicongkel matanya, diminum darahnya, dan potongan tubuhnya pun dibumbui, dimasak, dan dibagi-bagikan sebagai lauk pauk. Maknyus. Sementara teman-temannya yang lain tidak bisa berbuat apa-apa dengan apa yang terjadi dan hanya bisa melihat mereka sedang menikmati lezatnya daging Jonah. Pada malam hari, Justin dan teman-temannya berusaha keluar dari kurungan itu. Namun dengan penjagaan 24 jam non-stop tanpa tidur, mereka tidak bisa berbuat banyak. Keesokan harinya, para cewek-cewek ditarik keluar untuk menemui pemimpin dari suku itu. Jejegut dari suku itu memeriksa keperawanan para cewek-cewek dengan sebuah cakar dinosaurus. Di antara cewek-cewek itu hanya Justin yang keperawanannya masih terjaga. Karena itu Justin sangat diistimewakan oleh pemimpin dari suku itu. Good job Justin, kau adalah gadis teladan. Kemudian Justin dipisahkan dengan teman-temannya. Sementara itu teman-teman Justin masih berusaha untuk mencoba melarikan diri dari kurungan itu. Salah satu dari mereka berhasil lolos dari penjara menyeramkan itu. Tak lama kemudian Justin dibawa kembali ke kurungan bersama teman-temannya dengan riasan dari suku itu. Kemudian salah satu anak dari suku itu tertarik dengan kalung yang dikenakan oleh Justin. Justin pun menunjukkan kalung itu dan memberikannya kepada anak itu. Beberapa saat Justin dan teman-temannya diberi makanan oleh suku kanibal. Salah satu teman Justin menyadari bahwa makanan yang dikonsumsi oleh mereka adalah daging temannya sendiri yaitu Jonah. Dan dia pun langsung membunuh dirinya sendiri dengan cara menggorok lehernya karena mungkin dia sudah merasa putus asa. Tak lama kemudian para aktivis itu kembali mencari cara untuk bisa keluar dari sana. Salah satu teman dari Alejandro memasukkan satu bungkus ganja miliknya ke dalam mulut teman yang telah mati karena mereka berpikir para suku itu akan segera memasaknya. Sementara Alejandro sempat-sempatnya memanjakan burung kesayangannya di saat-saat seperti itu. Aduh, Alejandro apa bisa fokus tuh? Kemudian algojo dari suku itu masuk ke dalam kurungan dan benar saja mayat cewek yang sudah dicekoki ganja itu dibawa untuk dimasak. Mayat itu pun dipanggang, ganja kering yang dimasukkan ke tubuhnya pun ikut terbakar.
Asap pembakaran itu telah bercampur dengan asap ganja. Para orang-orang dari suku itu pun terkena pengaruh dari asap ganja. Mereka terlihat menikmati makanannya sambil teler karena asap gejong. Rencana Justin dan teman-temannya pun berhasil. Mereka telah membuat para kanibal itu teler dan tertidur lemas. Justin dan teman-temannya berusaha keluar dari kurungan. Namun Alejandro merasa dia harus tetap tinggal di sana dan membius salah satu temannya untuk menemaninya. Akhirnya Justin dengan satu temannya meninggalkan Alejandro dan temannya. Justin berhasil kabur dari kurungan dan langsung meninggalkan tempat itu. Sementara itu teman Alejandro tersadar dari pengaruh bius yang dilakukan Alejandro. Dia diincar oleh para kanibal yang telah mulai kelaparan. Dia mencoba kabur, tapi karena satu desa yang mengejarnya, dia akhirnya tertangkap dan langsung dimakan hidup-hidup. Di tengah pelariannya, Justin jatuh ke dalam sungai, tapi Justin berhasil diselamatkan oleh temannya. Hingga malam hari, Justin dan temannya kembali ke lokasi kejadian pesawat jatuh. Mereka melihat teman-temannya yang telah tewas digantung dengan tombak oleh para kanibal itu. Kemudian Justin dan temannya kembali dikepung dan ditangkap oleh para kanibal. Keesokan harinya, Justin terlihat sedang diriasi oleh orang-orang itu. Justin sepertinya akan dijadikan persembahan karena hanya Justin yang lulus tes keperawanan. Maka dari itu, Justin diistimewakan. Sementara teman Justin diikat di sebuah tiang. Dia dibiarkan tersiksa dikerubuti semut hutan Amazon. Ketika jejegut kanibal itu akan memulai ritualnya dengan menggunakan Justin sebagai persembahan, tiba-tiba salah satu dari orang dari suku itu datang membawa kepala petugas penebang hutan liar. Jejegut dari kanibal langsung memberikan komando untuk menyerangnya. Semua para kanibal itu pun meninggalkan desanya dan hanya menyisakan anak-anak. Saat desa sedang ditinggalkan oleh penduduknya, Justin mengambil kesempatan untuk kabur dari tempat itu dengan dibantu oleh anak yang tadi tertarik dengan kalung peluitnya. Justin menghampiri temannya yang sedang sekarat dikerubuti semut raksasa, tapi anak yang menyelamatkan Justin menggorok lehernya mungkin agar penderitaannya segera berakhir. Good. Justin melihat Alejandro yang masih terkurung di sana. Alejandro pun meminta Justin untuk mengeluarkannya. Namun Justin pergi meninggalkan Alejandro. Sisa orang dari suku itu melihat Justin sedang melarikan diri. Justin berhasil keluar dari desa kanibal dengan dibantu oleh anak itu. Di tengah perjalanan, anak itu ingin mengembalikan kalung pemberian Justin. Tapi Justin membiarkan anak itu memilikinya. Justin terus berlari dan berpapasan dengan para penjaga hutan yang sedang berperang dengan suku kanibal. Kemudian Justin berteriak jika dia mengaktifkan kamera ponselnya dan kejadian yang sedang berlangsung itu sedang ditayangkan di internet. Ternyata Justin menggunakan rencana Alejandro saat berorasi. Justin menyebut dia adalah anak petinggi PBB untuk jaminan agar dia bisa dipulangkan ke negaranya. ¡Tira el celular! Can you shoot the governor? Sementara Alejandro ditinggalkan seorang diri di desa itu. Setelah dianggap menjadi satu-satunya korban selamat, Justin memberikan keterangannya kepada pihak PBB jika Justin dan teman-temannya hanya mengalami kecelakaan pesawat dan tidak menceritakan suku kanibal dan kejadian mengerikan yang dialaminya. Justin mengaku bahwa dia hanya tersesat dan diselamatkan oleh penduduk setempat. Justin menceritakan bahwa yang membantai suku tersebut adalah para penebang liar. Di akhir film, Justin bermimpi tentang Alejandro karena Justin merasa bersalah telah meninggalkan Alejandro.
Kemudian Justin membuka komputernya untuk membuka Google Earth. Justin mengecek lokasi itu dan ternyata Alejandro masih hidup. Demikianlah alur cerita dari film The Green Inferno. Menurut narator Kentang, film bertema kanibal seperti biasa memperlihatkan kengerian dan adegan-adegan brutal. Maka dari itu narator Kentang tidak menyarankan pada saat nonton film ini tidak usah sambil makan. Narator Kentang berharap video ini bisa menghibur sekaligus memberi pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.